silakan duduk. Kabarnya gimana? Baik, luar biasa. Yes. Wow. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita mulai dengan pelajaran. Siapa yang tugas untuk pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Anak-anak semua silakan berdiri. Kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Untuk itu kami berterima kasih kepadamu. Saat ini kami akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Berkatilah agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat kita belajar minggu lalu tentang apa? Yesus mengajarkan pengampunan. Iya, betul sekali. Dia tahu tidak apa arti mengampuni? Nama? Mengampuni berarti memaafkan. Ada lagi jawaban yang lain? Gunawan? Melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Iya, tepuk tangan. Mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ada yang tahu artinya apa? Ya, Yosua. Ampuni secara terus-menerus. Nah, Yesus semasa ia hidup, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan, tetapi Yesus juga memanggil orang yang berdosa. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan tema Yesus memanggil orang yang berdosa. Maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau anak-anak semua mampu menyatakan imannya kepada Allah. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak mampu untuk menganalisis kitab suci tentang Yesus Kristus memanggil orang yang berdosa. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat melakukan tindakan untuk mewujudkan karya Allah yang memanggil orang berdosa. Nah, anak-anak, bagaimana caranya Yesus memanggil orang berdosa? Sri? Sri? Tidak tahu. Ya, ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan satu kelompok satu. Silakan kalian membaca cerita tentang si hitam dan si putih, kemudian jawab pertanyaan. Itu tugas yang pertama, ya. Dongeng si hitam dan putih. Di negeri kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing. Kambing putih keluarga kambing hitam adalah pembawa siarut. Menurut mereka di mana ada kambing hitam di situ akan terjadi masalah. Kambing putih dan hidup dengan setiap sore damai. Bagaimana kisahmu akan cerita tentang dan si putih? Jawaban cerita sangat panas. Apa yang dialami si kecil hitam? Jawabannya, adik kambing putih tidak mau bermain dengan si kecil hitam. Apa yang membuat si kecil hitam sehingga ia diterima oleh para kambing putih? Si kecil hitam menurut kambing putih yang ingin ditangkap oleh
mengikuti serta berdasarkan pengalaman yang tadi Ibu sudah jelaskan, coba sekarang kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan Yesus yang memanggil orang berdosa. Silakan kalian buat pertanyaan untuk diajukan kepada Ibu atau kepada teman-teman dari kelompok yang lain. Silakan. Ya, Rina. Siapa yang dimaksud dengan orang berdosa? Ya, mungkin masih ada pertanyaan lain lagi sebelum Ibu jawab pertanyaannya Rita. Ada yang mau bertanya? Iya, Alan. Ada. Apa yang menjadi dugaan perusahaan Yesus? Baik. Anak-anak, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Rita dan Alan akan kita jawab bersama-sama melalui proses pembelajaran selanjutnya. Maka Ibu akan putarkan sebuah video tentang Sakeus, orang yang dianggap berdosa yang kemudian Yesus menumpang di dia punya rumah. Baik, kita sama-sama nonton ya. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus. right over Over there. here. Hey, I want to Over talk here, to you, Jesus. Jesus. Hey. Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. Today salvation has come. Next. I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved Had him. given Jesus a lot of reasons to be angry with me. He never gave up on me. He loves you like that too, you know. Siapa yang tahu siapakah Sakeus? Angkat tangan. Iya, Fano. Apa yang dilakukan Yesus kepada Sakeus? Angkat tangannya bisa? Ciko? Yesus menumpang di Sakeus punya rumah. Ya, mengapa Yesus berbuat demikian kepada Sakeus? Supaya orang banyak tahu bahwa orang yang berdosa harus mendapat perhatian. Yang berikutnya, ada yang tahu lagi mengapa Yesus berbuat demikian kepada Sakeus? Mau mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu tidak benar. Iya, Apa yang menjadi tujuan keputusan Yesus? Yesus diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. siapa yang dimaksud orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang berbuat salah atau melanggar perintah. Sikap yang baik terhadap orang yang dianggap berdosa. Kita tetap harus
tidaklah Yesus menghadap orang berdosa menumpang di rumah hakim. Yesus memanggil orang berdosa. Ketika Anda merasa dikucilkan oleh banyak teman, jarang disapa oleh teman-teman, bahkan menyapa pun tidak ditanggapi. Tiba-tiba ada orang yang menyapamu dan menerimamu. Apa yang kamu rasakan? Itulah yang dialami oleh Sakeus. Sakeus adalah pemungut cukai. Menurut orang Yahudi, pemungut cukai bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Orang yang banyak bergaul dengan bangsa Romawi, apalagi bekerja sama, dianggap tidak murni lagi. Iman mereka dianggap sudah luntur. Juga, menurut anggapan masyarakat Yahudi, pemungut cukai sering menarik upeti melebihi jumlah yang telah ditentukan. Karena itu, pemungut cukai dianggap berdosa. Karena itu, mereka tidak pantas diajak bergaul. Terlebih lagi, bagi orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat Yahudi, sama sekali tidak boleh bergaul dengan mereka. Orang-orang yang dianggap berdosa selain pemungut cukai ialah orang-orang yang sakit, yang sulit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang Samaria, dan juga orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan sebagainya. Karena itu, ketika Yesus menyuruh Sakeus turun dari atas pohon dan ingin menumpang di rumahnya, orang-orang yang melihatnya mengatakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Menurut anggapan masyarakat Yahudi, bergaul dengan orang berdosa berarti ikut berdosa. Ketika orang-orang berdosa itu merasa diterima oleh orang yang tidak berdosa, bisa terjadi mereka menganggap diri mereka tidak berdosa. Orang berdosa harus dihukum supaya bertobat. Tetapi Yesus berbuat lain. Yesus mengajarkan bahwa dosa tidak menular. Orang yang bergaul dengan orang yang berdosa tidak ikut berdosa. Justru mereka itulah yang perlu mendapatkan perhatian. Terlebih bagi Yesus, karena itulah perutusan yang harus dilakukan dari Allah. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Selain itu, Yesus menjelaskan bahwa kabar baik harus diwartakan kepada semua orang karena mereka semua keturunan Bapa Abraham yang punya hak atas berkat yang dijanjikan Allah kepada seluruh keturunan Abraham. Mengalami bahwa Yesus berkenan tinggal di rumahnya, Sakeus merasakan sukacita luar biasa. Karena kegembiraan itu, Sakeus membagikan separuh hartanya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat sekiranya ada yang diperas. Kata sekiranya menunjukkan bahwa Sakeus bekerja sesuai aturan, hanya karena anggapan orang ia tidak diterima masyarakat. Jadi, pengucilan justru tidak membuat orang bertobat. Perhatian dan penerimaan yang tulus akan membuat orang bertobat sebagaimana terjadi dalam peristiwa hidup Sakeus. Baik anak-anak, sekarang duduk yang tenang, ambil sikap yang sopan, karena kita akan masuk pada refleksi. Anak-anakku yang baik, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Apakah aku bersikap ramah pada orang yang pernah dianggap tidak baik? Apakah aku berteman dengan orang-orang yang pernah
membeda-bedakan memilih teman. Ya, coba Alin bacakan niat apa yang kau sudah tulis di situ. Saya akan mendoakan 10 kali Salam Maria untuk teman-teman yang pernah mengikuti hidup saya. Sakeus, orang pendek, kecil mulia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus atas cinta yang meninggalkan kami. Dan kami mau bertobat. Berkatilah kami selalu dan seperti kami. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ibu harap minggu depan siapa yang tidak masuk bisa masuk. Kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu depan. Terima kasih, selamat berdoa.